aliran-aliran dalam ilmu kalam. 1. Jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Tauhid. Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri atau seperti ilmu, qudrah, iradah, dan lain-lain. Bagi mereka, sifat-sifat Allah tidak berdiri sendiri, tapi melekat pada zatnya. Mereka berpendapat bahwa jika Allah memiliki sifat seperti manusia, maka Allah akan menjadi jamak, bukan esa. Kelemahan tauhid yaitu pandangan ini dianggap mengurangi kesempurnaan Allah karena menolak sifat-sifatnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-adl atau keadilan. Allah tidak akan zalim kepada makhluknya. Allah mewajibkan dirinya berlaku adil, tidak mungkin berbuat zalim atau memasukkan orang baik ke neraka. Kelemahannya, pendekatan cenderung memaksakan logika manusia pada kehendak Allah dalam akidah Ahlussunnah. Keadilan Allah tidak bisa diukur dengan standar akal manusia. Al-wa'id wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Orang mukmin akan diberi pahala dan orang kafir pasti disiksa. Mu'tazilah menolak ampunan bagi orang berdosa besar yang belum bertaubat. Kelemahannya, tidak memberi ruang untuk rahmat dan ampunan Allah. Padahal banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah Maha Mengampun. Al-manzilah baina al-manzilatin atau tempat dan antara dua tempat. Pelaku dosa besar tidak disebut kafir atau mukmin, tetapi berada di posisi tengah fasik. Ia kekal di neraka jika tidak bertaubat. Dan kelemahannya, konsep bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama atau Ahlussunnah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin selama tidak mengingkari keimanan. Amar ma'ruf nahi mungkar, wajib menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, bahkan dengan kekerasan bila perlu, atau termasuk pemberontakan kepada penguasa zalim. Kelemahannya, pendekatan ini bisa menyebabkan kekacauan dan pemberontakan politik, tidak memperhatikan prinsip maslahat dan mudarat. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Tafsir Wahabi menafsirkan kata-kata secara harfiah sebelum menafsirkannya secara maknawi. Contohnya, dalam ayat yang menyebutkan tangan Allah, mereka akan memaknai tangan secara harfiah terlebih dahulu, baru kemudian menyerahkan pemahaman sepenuhnya kepada Allah. Hal ini juga berlaku pada ayat-ayat yang membahas tentang istiwa atau Allah bersemayam di atas arsy. Mereka akan menafsirkan istiwa secara harfiah atau bersemayam sebelum menyerahkan pemahamannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Aswaja. Aswaja khususnya yang mengikuti pendekatan salafus soleh, tidak menafsirkan ayat-ayat musyabihat secara harfiah terlebih dahulu. Mereka langsung menyerahkan atau tafwid pemahamannya kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkannya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa membayangkan bagaimana caranya secara detail. Mereka tidak mencoba untuk memberikan gambaran atau penjelasan literal terhadap ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat. Soal 3. Jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Mengkafirkan sesama muslim memiliki konsekuensi yang sangat serius, baik di dunia maupun akhirat.
Di dunia, tindakan ini dapat menyebabkan perpecahan, konflik, dan pertumpahan darah secara hukum Islam. Menyatakan seorang kafir tanpa dasar yang kuat dapat berujung pada hukumnya berat di akhirat. Konsekuensinya bahkan lebih besar lagi, seperti siksa neraka. Dan ulama sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa kafir karena memahami konsekuensi yang berat tersebut. Mereka menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang akidah dan manhaj yang benar sebelum mengeluarkan fatwa. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa jika seseorang menuduh saudaranya muslim sebagai kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduhnya ini, menjadi peringatan terus bagi mereka yang gegabah dalam mengeluarkan tuduhan kafir. Soal keempat, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Pembagian tauhid menjadi 3 bagian, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat yang dianut oleh aliran Wahabi. Kelemahan utamanya adalah potensi kesalahpahaman dan interpretasi yang keliru. Meskipun pembagian ini memiliki dasar dalam teks-teks agama, namun kritik berfokus pada potensi penafsiran yang sempit dan kaku, yang dapat mengarah pada sikap eksklusif dan intoleran. Pembagian ini tidak ada pada zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Artinya, pemahaman ini dianggap sebagai interpretasi baru yang muncul kemudian, bukan merupakan pemahaman yang sudah ada sejak zaman awal Islam.